Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam. Usolli wa usallimu ala rasulil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil izham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah fi jamil halati wa harakat la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah mushola Al-Fatah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, lalu dilanjutkan dengan i'tikaf dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan jadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan dapat mengisi bulan Ramadan yang berapa hari lagi akan datang dengan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hadirin jamaah mushola rahimakumullah, baik kita lanjutkan kajian kita. Pertama kita ke sholat, sifat sholat Nabi. Nanti selanjutnya di setengah jam ya sampai isyraq. Di setengahnya kita membahas jadi al-badiul ghaliyah isman kita jadi lisan Ramadan. Jadi kitab atau buku yang sangat mahal untuk bekal menuju Ramadan. Maksudnya mahalnya bukan mahal harganya Pak, tapi mahal isinya, karena seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sifat sholat Nabi itu kita sampai yaitu membaca surat ya Pak, membaca surat dalam sholat. Dan yang selanjutnya bahasan kita mengingatkan kembali, tentunya ini sudah biasa kita lakukan untuk memantapkan dan mengingatkan kembali, karena kalau tidak diingatkan kan saya sendiri juga kadang lupa tip-tip khusus lupa lagi, kalau dibuka lagi ingat lagi. Jadi terus ilmu itu harus senantiasa diperbarui atau diingatkan. Yang selanjutnya bahasan kita yaitu ar-rafu minar ruku wa zikru bih. Jadi bukan ar-rafu ya. Bahasan kita selanjutnya yaitu ruku ya, Bapak sekalian. Ruku itu termasuk rukun sholat ya. Jadi kalau sholatnya misalnya tanpa ruku, nah maka sholat kita berarti tidak sah. Nah, ruku yang sempurna wa yusanu fir ruku'i mudadzuhri wal unuq. Jadi ruku yang sempurna itu disunahkan antara punggung dan pundak. Ini apa? Leher ya. Leher. Jadi sejajar ya, sejajar hatta yastawiya kasopah. Sehingga sepertikan saking sejajarnya, saking lurusnya sepertikan papan kalau diumpamakan. Tapi papannya yang lurus, jangan yang bengkok gitu. Jadi ruku yang sempurna itu antara punggung dan leher ini, punduknya bahasa Sunda sejajar sehingga sepertikan papan. Fa in taraka dzalika kuriha. Kalau seandainya tidak seperti itu, tidak lurus, hukumnya itu kalau dalam fikih syafi'iyah hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Sholatnya tetap sah tapi kurang baik, intinya harus
Jadi kalau ada yang rukunya misalnya kurang lurus, memang sudah sah karena batas minimal ruku itu anal muji'a fi ruku binisbati lil qa'im bihaitsu yamkinuhu masyaruk batai biadi. Jadi emang batasan minimal ruku itu untuk orang yang sholatnya berdiri itu batasannya sekira-kira tangan kita sampai kepada lutut. Walaupun misalnya si punggungnya tidak lurus, sah rukunya, tapi tidak sempurna. Bahkan menurut fikih Syafi'iyah makruh, jadi diusahakan harus lurus seperti kan papan. Lalu setelah itu wana soba sakoihi wa pahdaihi, lalu ia meluruskan paha dan kedua bitisnya. Jadi supaya punggung dan ini lurus, maka si paha sama bitisnya harus diluruskan, diajengkan gitu, agak diginiin. Nah, jadi jangan gitu kan. Emang kalau secara sah gitu kan, batas minimalnya tangan sampai ke lutut segini misal sah, tapi kurang semua bahkan makruh ditinggalkan. Tapi yang ininya kalau saya tidak lurus mungkin bisa dikon, jadi jadi supaya lurus punggung sama ini, jadi ininya harus agak ditekan, jadi diluruskan si paha sama bitisnya. Sabab li anau awana ala mudidhri wal unuq. Sabab itu akan menolong meluruskan punggung dan punuknya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia tanah apa punuk? Punuk sama ya, punduk gitu. Bahasa Sunda punuk, ini punduk gitu. Nah, gitu ya Pak. Lalu si tangannya wayusanu sunat bari dituang Pak, maka wayusanu fi aidon akhdaru bataihi biadihi. Jadi disunahkan si tangan itu memegang kedua lututnya sambil si jari-jarinya itu agak direnggangkan, taprikon waston. Kalau misalnya tak emang waktu dulu ada pertanyaan kalau tangannya itu normal gitu ya. Kalau tidak normal mah jadi yang penting tangannya sampai ke sini, walaupun ini tidak, karena misalnya tangannya panjang jadi susah, jadi semampunya gitu. Jadi semampunya. Jadi itu yang tangannya normal ya, bagusnya lurus. Jadi kesunahannya seperti itu. Walaupun tidak seperti itu, yang penting tarikan batasnya si tangan sampai ke lutut, sah ruku kita. Apalagi yang ada udur, misalnya karena kejadiannya atau tangannya agak sedikit panjang, jadi tidak bisa sempurna gitu. Jadi jangan sampai jangan pengen lurus pundak, jadi ininya ke betis. Jadi ini harus ke lutut ya Mas sekalian, harus ke lutut. Si jari-jarinya direnggangkan taprikon waston pertengahan, wa tawajjihu malil kiblat. Itu. Lalu si jari-jari tangannya itu harus berada di bawah lutut. Jadi jangan di bawah lutut si jari-jari tangannya. Itu sempurna. Jadi lurus. Mungkin jadi harus enak karena setiap gerakan sholat itu manfaat bagi kesehatan. Itu ya tentang ruku. Nyantai apa maka sambil dituang. Nah itu ya Bapak sekalian, jadi ruku. Jadi ruku itu termasuk rukun sholat yang jangan sampai kita tinggalkan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Pak Salim kola atain Aba Mas'ud pakulna hadis na Rasulullah SAW. Seorang sobat datang kepada Ibnu Mas'ud, ceritakanlah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakoma baina aidina wa kabaro. Maka Ibnu Mas'ud berdiri, kata seorang sahabat ini, lalu bertakbir. Falamma raka'a wa du'a atain ala rukbatai. Ketika ruku menyimpan kedua jari-jari tangannya di atas lututnya, lalu waza'ala asabi'ahu asfala min dalik. Si tangannya di bawah, jari-jarinya di bawah lutut.
Wajaba bimar fakoihi. Jadi si kedua sikunya direnggangkan dari lambung, direnggangkan kalau laki-laki, ya, direnggangkan. Jadi jangan dirapatkan Bapak sekalian. Jadi jangan kayak perempuan. Jadi direnggangkan si ininya dari lambung. Nah, ini secara kesehatan baik bagi kalau perempuan memang secara kesehatan dan secara hadis Nabi, walaupun kata Nabi sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Jadi bagi perempuan memang para ulama fikih ada sedikit perbedaan karena merujuk pada hadis yang lain bahwa perempuan itu sunat sholat tertutup. Maka karena perempuan beda tubuhnya dengan laki-laki dan secara penelitian memang perempuan dirapatkan sininya ke lambung. Kan ada orang gitu. Nah, kalau perempuan atau laki-laki direnggangkan, ada sedikit perbedaan. Emang ada yang tidak membedakan, Kang Mangga? Oh Mangga gitu. Tidak yang, tapi jumhur mah untuk perempuan agak dirapatkan. Lalu setelah ruku kita disunahkan membaca doa ya Bapak sekalian. Membaca doa doanya yang masuk kita suka baca subhana rabbiyal azim ya 3 kali, itu ada kamalnya. Bahkan kata para ulama boleh kalau sholat sendiri sampai 11 kali misalnya, yaitu subhana rabbiyal azim. Ada juga riwayat lain ditambah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana maha suci, Robbi Tuhanku al-azim yang maha agung. Jadi maha suci Allah yang maha agung. Jadi ketika ruku kita sibuk menyucikan dan mengagungkan subhana rabbiyal azim. Kalau ditambah wa bihamdihi dengan memuji kepadanya, wa bihamdi. Jadi hati kita pun harus mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping lisan kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, mengagungkan Allah, maka lisan pun hati pun ikut mengagungkan. Nah, jadi kata Nabi, ala wa inni nuhaitu an aqra'al Qur'an raqihan aw sajidan fa amar ruku'u fa adimu fihi rabb. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud wa amma sujudu fastahidu bidu'a. Ketika sujud maka bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena itu lebih dekat peluangnya untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pada doa yang lain mangga doanya ada subuhun kudus robul malaikat waru mangga pada eta. Atau pada doanya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih mangga. Atau subhana di jabaruti wal malakuti wal kibriya wal adomah mangga. Jadi doa benten-benten tekenging wah yeuh aliran baru yeuh. Padahal mah urang teu terang ku hiji terang orang subhana rabbiyal azim. Itu padahal doana seueur. Atau Allahumma rakatu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi hosasani dan sebagainya. Jadi mangga. Membaca tasbih ini jumhur ulama, 3 ulama, jadi hukumnya sunnah Bapak sekalian. Jadi kalaupun Bapak lupa membaca tasbih karena ngalamun pas ruku teh membaca tasbih, maka sholat kita tetap sah ya, tetap sah. Kalau lupa tapi jangan ditinggalkan. Itu ketika doa ketika ruku subhana rabbiyal azim. Mungkin itu Bapak sekalian untuk sholat Nabi ruku ya. Ruku satu lagi mungkin ada yang selanjutnya setelah ruku yaitu i'tidal ya. Arabtu minar ruku yaitu i'tidal. Itu ketika i'tidal maka kata Nabi sumarka hatta tatma'ina roki'an sumarfa hatta tadila qaiman. Jadi selanjutnya sifat sholat Nabi itu adalah i'tidal atau ruku. Jadi ketika Nabi sholat, Nabi setelah ruku itu tidak langsung sujud. Karena berjamaah misalnya imamnya sudah sujud, kita baru ruku, sedang ruku ketinggalan, langsung ikut sujud. Nah, tidak sah karena tidak i'tidal ya, tidak i'tidal.
Jadi rukun sholat. Jadi itu berdasarkan hadis Nabi. Summa pahata tak dilako iman. Lalu engkau i'tidal atau cengkat dari ruku sehingga tubuhmu sejajar lurus ya, sejajar lurus. Lalu disunahkan ketika kita i'tidal bagi imam yaitu membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan Allahu Akbar. Di sami Allahu liman hamid. Payusan ulil imam walil munfarid ayyakula indarok imnarukus sami Allahu liman hamidah. Sami'a maha mendengar, saha Allahu Gusti. Jadi sami Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Atas nanti sami Allahu liman, tapi di arti yang lain. Jadi Allah maha mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya. Jadi kan itu pujian kepada sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar kepada orang yang memuji kepada. Jadi itu atas nanti sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar, sallallahu Gusti Allah hamidahu kepada orang yang memuji kepadanya. Sami Allah ini sunat bagi imam dan orang yang munfarid. Tapi ada sebagian kaul kalau fikih Syafi'iyah dua-duanya sunnah. Kata imam teh sami Allahu liman, suka ada makmum sami Allahu liman hamidah, suka ada yang gitu ya. Tapi jumhur dan berdasarkan yang lebih kuat, jadi itu mah hanya bagi imam dan sholat munfarid. Sami Allahu liman bagi makmum nanti doanya. Jadi kalau di sini dalam kitab as-sholatu fidul kitab sunnah, jadi wala yusanu dari kalil makmum tidak disunahkan bagi makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi ada, kalau memang saudara kita ada yang itu memang ada di fikih Syafi'iyah yang mengucapkan sami al pas imam sami Allahu liman hamidah, ya pun mengucapkan sami Allahu, jangan misalnya salah, jangan. Jadi seperti itu, jadi ada. Lalu bagi makmum wa yusanu li salasah. Jadi ini mah sunat bagi imam, bagi makmum, bagi yang sholat munfarid setelah mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah, maka sunat berdoa Allahumma rabbana walakal. Ayat 4 riwayat Pak, ayat Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma ya Allah, rabbana wahai Tuhanku, walakal hamdu untukmu segala puji atas nate. Ada juga yang tidak pakai wau, Allahumma rabbana lakal hamdu mangga. Atau anu teu ngangge Allahumma langsung sami Allahu liman rabbana lakal hamdu. Hartosna sami-sami keneh Pak. Sami-sami keneh. Rabbana walakal hamdu. Aya nu teu ngangge wau, rabbana lakal hamdu. Ulah pas ya gara-gara ulah make wau jadi rame gitu. Padahal mah aya sadayana. Jadi aya Allahumma rabbana walakal hamdu. Sami keneh hartos Bapak. Aya Allahumma rabbana lakal hamdu teu ngangge wau. Aya anu rabbana teu ngangge Allahumma walakal hamdu. Aya anu rabbana lakal hamdu teu ngangge wau. Kitu mangga mana-mana ge kitu nya pasakalian. Da aya eta mah hadisna sadayana. Nah kata Nabi idza qala imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qaulu qaulal malaikat gufil ma taqaddama min dzambi. Hadis Imam Bukhari. Jadi kata Nabi, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian sebagai makmum berkatalah, berdoalah Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qaulul malaikat. Barang siapa yang ucapan Rabbana lakal hamdu itu berkenaan atau berbarengan dengan ucapan malaikat, ini adalah hal gaib ya Pak sekalian, yang mudah-mudahan kita mendapatkannya. Gufil lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Pas ngucapkeun Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, kalau di sini ditanya mana yang lebih utama, katanya ya yang lebih banyak hurufnya. Itu kalau di sini, kalau menurut saya jadi yang lebih banyak hurufnya. Ditambahan doa mangga, ditambah deui mangga Rabbana lakal hamdu mil'as tiasa mil'us, artinya sama.
Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, ya Allah segala puji bagimu, mil as-samawati sepenuh langit, wa mil al-ardi dan sepenuh bumi, wa mil ada yang wa mil bainahuma ya, ada wa mil syi'ta min sayin ba'du dan sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki sudah langit dan bumi. Jadi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil umasita atau wa mil umasita min sayin ba'du atau wa min, atau ada yang gini Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, ada mangga sekalian di Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil bainahuma atau wa mil umasita min syai'in ba'du. Mangga itu hukumna sunnahnya sekalian. Jadi sunnah upami bapak teu maca eta nuju salat maka salatna sah gitu, salatna sah sunat, tapi teu kenging ditinggalkeun upami waktosna memungkinkan. Tapi itu neta sekalian untuk sifat sholat Nabi alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan dapat menguatkan pemahaman kita tentang masalah sholat, dan mudah-mudahan kita lebih mendapatkan kehusuan di dalam sholat, apalagi di bulan Ramadan ya sekalian. Mudah-mudahan kita dapat menikmati sholat itu. Jadi pas tarawih itu kita itu biasanya adat kita itu suka pengen niatnya dari rumah pengen cepat-cepat selesai pas tarawih teh. Jadi pas sholat teh imam rada lama teh rada ngagurutuk gitu, nah itu harus dibuang. Jadi bulan Ramadan kali ini kita niatkan, kita usahakan, berusaha pengen merasakan nikmatnya sholat, baik dalam sholat tarawih atau sholat fardu, sholat malam dan lain sebagainya, seperti itu.